kasih waktunya Ibu ini selaku kepala sekolah saya, kepala sekolah SDN 009 Jalan Ilir. Mohon maaf Bu, hari ini waktunya saya ganggu ya. Iya, Nah, ada sedikit tugas dari program Guru Penggerak di mana saya akan melakukan wawancara Ibu tentang pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan. Ibu sebagai seorang pimpinan pasti banyak masalah yang Ibu pernah alami dan putuskan. Artinya dari pengalaman Ibu saya bisa pelajari dan ambil hikmah, mudah-mudahan bisa kami gunakan di kemudian hari. Mohon maaf Bu ya. Bisa dimulai Bu? Silakan. Bu, saya sedikit ingin bertanya-tanya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Dalam suatu masalah, bagaimana menurut Ibu, apa yang Ibu lakukan untuk menentukan bahwa ini adalah kasus dilema etika atau dilema moral? Karena ini adalah kasus dilema etika itu yang berhubungan dengan yang baik dengan yang baik. Gimana Bu? Alhamdulillah, terima kasih Pak Abid. Saya selaku pimpinan SD 009 Jalan Ilir ini pasti Pak, karena orang banyak, guru-guru juga berlatar belakang yang berbeda-beda. Alhamdulillah DC 009 ini guru, bapak ibu gurunya terutama semuanya pegawai patuh-patuh terhadap aturan yang ada. Kemudian seandainya terjadi hal-hal seperti yang Bapak maksud, kami sebagai pimpinan juga mengambil sikap selain kita harus mematuhi aturan dari pemerintah, dalam hati kepala sekolah ini sebagai manusia juga mempunyai hati nurani. Misalnya kita, Bapak guru ini peraturan tidak boleh, tidak adil, tetapi tiba-tiba Bapak memiliki pekerjaan lain, misalnya di rumah ada anak sakit, bagaimana seorang kepala sekolah menyikapi? Ya, kita yang selamatkan adalah putranya tentunya. Untuk tugas di sekolahan kita bisa titip dengan teman dekat atau lapor dengan kepala sekolah, biar kepala sekolah nanti memberikan tugas. Selain Bapak juga sudah menyampaikan, Bu, sudah saya titipkan. Ini adalah satu contoh di sekolah. Kemudian sebagai pimpinan saya ke atasan, ya kita selalu Pak, selalu berkoordinasi dengan atasan kita, walaupun bagaimanapun seorang pimpinan terbawah di suatu satuan pendidikan, kita harus loyal kepada atasan kita. Toh ada masalah kita selalu berkoordinasi, walaupun kita ini tidak bisa memecahkan masalah sendiri. Alhamdulillah, misalnya ada didapati guru ini jarang masuk atau izin tanpa ada pemberitahuan, ya itu selain kita panggil, kita harus berkoordinasi dulu dengan Bapak Pengawas. Seandainya Bapak Pengawas tidak bisa menyelesaikan, ya kita berkoordinasi dengan GTK yang ada di Dinas Pendidikan. Itu salah satu contoh Pak. Sepertinya sangat runtut sekali Ibu menyelesaikan masalah. Artinya kalau di sekolah Ibu lebih jika ada suatu masalah Ibu mengedepankan peri kemanusiaan. Insya Allah Pak. Dan yang jika meninggalkan kelas, yang penting ada koordinasi dengan teman-teman. Kalau di luar atasannya Ibu tetap mengkoordinasi Bu ya, selaku bawahan dan atasan. Baik Bu, ini lanjut saya ingin bertanya sama Ibu, bagaimana cara Ibu mengambil suatu keputusan jika ada dua kepentingan yang sama? Ini sama-sama benar ini. Gimana cara Ibu mengambil keputusan dalam masalah tersebut? Gini Pak, untuk kedua-duanya misalnya ada permasalahan yang semuanya baik, contohnya ada program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar ini sudah ada kriteria, misalnya anak yang kurang mampu. Sedangkan juga di dalam masyarakat kita punya keluarga, punya tetangga. Misalnya tetangga ini memaksa kepada kepala sekolah datang ke sekolah minta tolong bantuan, misalnya contohnya seperti itu Pak ya. Ya kita utamakan yang ini tadi kriteria yang di bawahnya, karena kita kan melihat sendiri kalau tetangga itu ini sepertinya kok tidak ada kendala, masih ada motor, kemudian masih aman aja sembakonya. Nah, sedangkan yang satunya ini sama-sama kita mau menolong Pak ya, tapi kita kalau bisa yang di bawahnya. Oh, dia rumah mewah, kemudian
kemudian tidak memiliki motor, Hmm. kemudian dia jalan kaki ke sekolah atau ngecek. Nah itu yang perlu kita utamakan Pak. Ada yang lebih di bawahnya gitu Pak. Baik, Salah satu contoh. berarti mengutamakan berdasarkan fakta yang ada sesuai dengan kebutuhan Bu ya. Iya ya Pak. Misalkan kasusnya tadi. Nah, jika Ibu mengambil suatu keputusan nih, sebelum mengambil keputusan, apa yang ada nggak langkah-langkah prosedur atau cara-cara Ibu mengambil keputusan? Mungkin mikir dulu kah atau gimana, atau tentukan masalahnya dulu atau gimana Bu? Yang selama Ibu lakukan selama ini? Iya, terima kasih Pak. Untuk kami mengambil langkah-langkah itu tentunya kita mengamati sekitar dulu, kita lihat-lihat dulu, cari-cari informasi mungkin dari orang tua, dari bapak ibu guru. Ini misalnya, ini ada anak yang sering tidak masuk Pak, contohnya yang kelas 6. Ini kenapa? Kita harus selidiki dulu. Apakah ini faktor anaknya atau faktor dari orang tuanya? Misalnya anaknya sering lambat, oh mungkin di rumah kurang diperhatikan sama orang tuanya bahwa anak ini pagi-pagi harus datang ke sekolah, dan di sekolah ini juga ada penilaian. Mulai masuk di halaman sekolah itu sudah ada penilaian, itu masuk penilaian juga sikap. Kemudian di dalam kelas, kemudian selama proses pembelajaran sampai pulang pun kita selalu ada pemantauan. Karena apa? Kalau tidak dipantau Pak, tidak langsung kita atasi anak itu, nanti ke depannya kasihan Pak. Di sekolah nanti hanya datang pulang, ibaratnya mengisi botol itu tidak penuh-penuh. Setelah lulus tidak ada ilmunya sama sekali, hanya nilai. Nilai pun itu bisa dirubah, tapi kalau anak-anak ini punya ilmu, oh ya memang anak ini perlu nilai jempol, berprestasi, itu yang kami maksud di sini Pak. Jadi anak-anak SD 009 harus anak-anak yang berprestasi. Walaupun nilainya itu nilai tidak tertinggi, tapi anak-anak menunjukkan karakter, kemudian dengan bapak ibu guru taat, baik, mengikuti perintah, itu yang kami minta. Salah satu contohnya. Jadi Ibu sebelum memutuskan sesuatu itu harus dilihat faktanya dulu Bu ya. Apa penyebabnya, sehingga nanti diberikan solusi berdasarkan fakta apa penyebab tadi. Lanjut Bu, hal-hal apa saja yang selama Ibu rasakan, mungkin ada dua kepentingan atau sama-sama baik yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan tersebut. Misalkan ini sama-sama, ini apa yang jadi tantangannya Bu? Ya, kami terutama di sekolah, kadang kita ini di sekolah ini kan ada teman-teman yang di sekolah ini yang sama-sama rajin, tetapi ini senior, ini rajin tapi junior ya. Seperti itu yang kami tidak pernah ada membedakan antara junior dan senior. Di sini adalah PTK, ya, pegawai dan tenaga kependidikan, terutama bapak ibu guru selaku pendidik. Tidak ada kami kepala sekolah harus paling hebat, tidak. Saya membaur dengan penjaga, dengan cleaning service, dengan bapak ibu guru dimanapun berada, walaupun itu di dalam kelas, kemudian di kantor, di halaman, di luar kelas, dan seperti itulah saya ini membaur Pak. Jadi saya di dalam melaksanakan tugas saya sebagai pimpinan tidak pernah, insya Allah tidak akan membedakan Pak, ini mana yang bapak ibu guru senior, bapak ibu guru junior, tidak pernah. Semuanya sama, bapak ibu yang mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama anak-anak SD 009 itu Pak. Baik Bu, terima kasih. Izin saya lanjutkan pertanyaannya Bu ya. Biasanya kan mungkin Ibu pernah mengambil suatu keputusan seketika atau mungkin ditunda dulu beberapa hari ke depannya baru diputuskan. Jadi apa yang menyebabkan Ibu mengambil keputusan saat itu juga atau ditunda dulu? Kalau yang saat itu juga mungkin itu permasalahannya tidak terlalu berat Pak, hanya misalnya dia sering lambat, itu cukup kita panggil besok, bisakah Ibu lebih pagi, mestinya seperti itu. Tapi kalau kita tunda-tunda, misalnya ini kok sudah dipanggil, sudah diberitahu, sudah di WA kok masih tetap juga seperti, mungkin kita pikir-pikir
sambil kita ini menyelami permasalahannya apa sih ibu ini. Oh mungkin tidak ada yang ngantar, oh mungkin ibu ini ada di rumah ada masalah, anaknya sakit atau suaminya sakit. Nah itu tidak bisa langsung Pak kita menjudge, oh ibu ini kok malas betul. Nah tidak boleh seperti itu. Kita sekali lagi harus kita tahu latar belakang permasalahannya. Tidak boleh sebagai kepala sekolah kita harus langsung memutuskan dari itu ibu ini tidak bisa kerja lagi seperti itu. Tetap kita harus berhati-hati dalam memutuskan, terutama kita ini kan sudah bapak ibu guru yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan kita. Terima kasih Bu. Ibu mungkin pernah nggak Ibu meminta bantuan orang lain, atau apa saja yang menyebabkan, atau faktor-faktor apa saja yang bisa Ibu gunakan untuk mengambil keputusan sebelum mengambil, misalkan mungkin mengambil keputusan ini harus minta bantuan kah, atau lihat situasinya dulu, atau gimana? Kalaupun mau minta bantuan, Ibu biasanya sama siapa Ibu minta lakukan? Ya, Bapak tahu sendiri misalnya saya ini ada kesulitannya dalam memutuskan sesuatu. Contohnya kita kemarin mengisi IKM kurikulum yang harus diisi dengan cepat survei itu Pak ya. Kita selalu meminta bantuan karena yang satu ibu ini tidak bisa, tidak ada waktu, ibu ini tidak bisa. Akhirnya saya tahu sendiri menghubungi Pak Apit dengan siap siaga padahal dalam keadaan libur ya Pak ya. Ya itulah yang menjadi pedoman saya. Kalau kita ini tidak boleh patah semangat, satunya ibu tidak bisa, satunya tidak bisa, kita tetap tidak boleh kita memutuskan sendiri. Karena keputusan sendiri itu Pak belum tentu benar. Lebih baik kita musyawarahkan, oh ini seperti ini, kemudian ada yang ahlinya. Kalau kepala sekolah itu hanya sekedar kita manajerial itu tidak selalu memutuskan sendiri, perlu dukungan dari teman-teman, dari warga sekolah terutama. Kemarin kan kita sama-sama Pak yang ngisi survei ya Pak ya. Alhamdulillah kita sudah selesai karena hari itu sudah diminta oleh Ibu Ida dan Bapak Asli. Terima kasih Bu. Berarti sebaiknya libatkan orang-orang sekitar Bu ya, yang mungkin berwenang atau memiliki kompetensi dalam hal tersebut. Sekali lagi Bu, saya ingin bertanya lagi, dalam memutuskan kasus, setiap kasus yang Ibu putuskan, langkah apa yang Ibu anggap ini paling efektif? Jika digunakan langkah ini pasti menyelesaikan masalah. Artinya setiap kasus ini harus Ibu analisis dulu kah, atau apa, atau langkah-langkah apa yang menurut Ibu itu paling efektif jika menyelesaikan masalah itu, gimana Bu? Oh iya, terima kasih Pak. Untuk penyelesaian masalah dimanapun kita berada, kita tidak boleh terburu-buru. Walaupun di dalam keluarga kita juga tidak boleh hari itu juga harus diputuskan. Kalaupun masih ada waktu, masih kita bicarakan dengan keluarga. Tapi langkah-langkahnya, misalnya langkah-langkahnya kita pikir dulu, oh kok kayaknya masih mengalami jalan buntu. Ya kita cari langkah, kita berpikir lagi kayak apa caranya, langkah-langkahnya apa supaya semuanya tuh aman Pak. Jadi untuk kedepannya tuh supaya kita nih ngambil keputusan tidak mengganjal, tidak menyakiti siapapun. Itu harus kita bijaksana juga, tidak boleh kita maunya sendiri dengan emosi seperti itu Pak ya. Nah kalau Bapak nanti jadi seorang pemimpin, Bapak harus hati-hati dalam memikirkan atau memutuskan sesuatu, baik itu yang dialami oleh siswa, orang tua siswa, guru, masyarakat, dan hubungan Bapak dengan atasan. Terima kasih Bu. Ini terakhir Bu ya, sedikit bertanya lagi, dari pengalaman Ibu mengambil keputusan, pembelajaran apa yang Ibu ambil dari Ibu selama mengambil keputusan? Mungkin ambil keputusan itu harus hati-hati, harus teliti, atau apa sebelum mengambil keputusan Bu? Ya Alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan Pak, dalam mengambil suatu keputusan seorang pemimpin ini harus tahu juga langkah-langkahnya. Mungkin yang pertama kita harus tahu permasalahannya dulu, dicerna dulu Pak, permasalahannya apa, kemudian pemicunya apa. Kemudian kalau sudah tahu pemicunya, kita
ambil langkah berikutnya. Kita ambil jalan musyawarah, diskusi. Kalau kita tidak bisa, kita minta bantuan teman-teman. Baru kita nanti musyawarahkan, kita ambil jalan yang terbaik yang tidak merugikan siapapun. Baik Bu, jika saya boleh simpulkan, berarti dalam suatu mengambil keputusan itu harus sebaiknya kita pikirkan dulu dampaknya, dan kalau boleh kita konsultasikan kepada yang berwenang, mungkin atasan kita, dan kalaupun ini membutuhkan orang ketiga, biasakan gunakan untuk orang-orang sekitar kita yang mungkin kompeten dalam mengambil keputusan Bu ya. Terima kasih Bu, sangat banyak pengalaman yang ibu berikan kepada saya, dan mungkin kedepannya saya bisa gunakan pengalaman ibu dalam mengambil keputusan. Mudah-mudahan saya bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Heti Wulandari, apa kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Mohon maaf Bu, hari ini saya ganggu waktu kerja dan waktu luang Ibu. Hari ini saya akan melakukan sedikit wawancara yang berhubungan dengan cara Ibu atau pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema etika. Nanti izin saya akan bertanya-tanya sedikit, dan dari jawaban itu saya bisa mengambil beberapa pelajaran yang bisa dijadikan modal saya adalah untuk mengambil keputusan ke depannya. Ibu, bisa saya mulai Bu? Silahkan Pak. Baik Bu, yang pertama saya ingin bertanya sama Ibu, selama ini bagaimana cara Ibu dalam mengidentifikasi apakah kasus ini masuk dalam dilema etika atau bujukan moral? Ya kalau ini ya Pak ya, saya berpacu kepada apa yang diungkapkan Imam Syafi'i, bahwa di dalam beretika itu kita harus mendahulukan adab daripada ilmu. Sehingga di sini saya lebih ke hal-hal yang berhubungan masalah adabnya gitu ya. Nah ini kan disuruh memilih antara dua ya. Nah untuk membedakan membedakan dilema etika ini, sehingga saya mengutamakan kepentingan kelompok gitu. Apabila memang kelompok ini benar-benar benar gitu. Berarti jika ada suatu masalah yang berhubungan dengan dilema etika, mungkin antara perlawanan antara kepentingan individu dan kelompok, berarti Ibu berupaya mengutamakan kepentingan kelompok karena ini sama-sama baik. Terima kasih Bu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Jika terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, artinya ini ada masalah Bu, tetapi ini sama-sama benar. Bagaimana cara Ibu mengambil nilai kebajikan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Ya, jadi ketika saya berada di posisi ini Pak, saya lebih ke menimbang dulu ya, menampung dulu dari kedua masalah ini, sehingga di sini saya melihat mana sih yang lebih membutuhkan terlebih dahulu, seperti itu. Jadi Ibu mendahulukan siapa yang lebih dahulu dibutuhkan, membutuhkan untuk dibantu. Nah, Ibu ada nggak langkah-langkah atau cara Ibu yang biasa Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah? Apakah langsung diambil seketika atau gimana Bu? Kalau saya biasanya tergantung dari masalahnya ya Pak ya. Ketika masalah itu tidak terlalu membutuhkan rentang waktu, nah saya bisa menyelesaikan masalah itu hari itu juga seketika gitu. Nah tapi dalam penyelesaiannya ya seperti tadi, saya tentunya mengidentifikasi dulu gitu, mana memang yang lebih penting dan yang lebih membutuhkan dari kedua problem ini, karena kan sama-sama benar gitu.
Berarti suatu masalah itu dilihat apakah ini perlu pemikiran dalam atau bisa diselesaikan saat itu juga. Tergantung besar kecilnya masalah Bu ya. Karena bagian dari kehati-hatian ibu mungkin dalam menentukan suatu masalah. Iya betul Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini ibu rasakan yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan jika berhubungan dengan kasus dilema etika, Bu? Nah, yang menjadi tantangan besar ketika ada problem itu eh, yang berhubungan dengan individu dengan masyarakat, Pak. Sehingga di sini karena kan tidak semua manusia itu memiliki pemikiran yang sama ya Pak ya. Nah, sehingga di sini walaupun keduanya benar, nah saya harus memikirkan juga yang mana yang harus saya utamakan, apakah individu atau golongan seperti itu. Karena kenapa dikhawatirkan terjadi konflik antara keduanya apabila salah memutuskan seperti itu. Oke. Berarti dalam mengambil keputusan ibu lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jika seperti itu Bu, mungkin kalau kita ya tiba-tiba ada ini untuk saya ini juga penting ini, tapi untuk ibu ini harus mementingkan kepentingan kelompok tadi. Nah, apakah ibu perlu jadwal tertentu atau langsung diputuskan saat itu juga untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jika butuh waktu, apa saja yang ibu lakukan? Prosedur-prosedur apa saja yang ibu jalankan untuk sebelum memutuskan kasus itu yang mana harus diambil keputusan? Saya biasanya menyelesaikan masalah itu lebih sering menyelesaikannya di tempat itu dan dalam waktu jangka cepat itu Pak ya. Karena apa? Biar saya tidak terlalu kepikiran. Tapi kalau misalnya masalah itu agak sulit, agak besar untuk mengambil keputusannya, maka saya tentunya butuh rentang waktu untuk berpikir seperti itu Pak. Jadi kembali lagi, jika ini suatu masalah yang sepertinya berat, berarti akan dipending dulu ya, dipikir-pikirkan dulu di rumah. Jadi prosedurnya harus dipikirkan dulu. Jika ini masalah yang mungkin tidak berhubungan dengan hukum, bisa diselesaikan secara itu juga Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Nah, menurut pengalaman Ibu, mungkin pernah nggak Ibu melibatkan orang lain untuk mempermudah keputusan ibu dalam mengambil keputusan, atau langsung ibu tentukan sendiri? Ya, kalau saya pribadi, saya biasanya mengambil keputusan itu terkadang butuh masukan dari rekan kerja ya. Tapi tidak sembarang rekan kerja juga. Biasanya saya berdiskusi sama mereka yang saya percaya gitu, mampu membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini seperti itu. Betul Bu ya. Jadi setiap masalah itu jika ini dibutuhkan untuk ada orang kedua, ibu lakukan, tapi tetap melakukan selektif atau memilih kepada siapa yang tepat ini masalah ini disampaikan. Nah, dari semua masalah yang ibu alami dan ibu putuskan yang berhubungan dilema etika, apa pengalaman ibu dari setiap cara ibu mengambil satu keputusan dari masalah tersebut? Apa Bu pengalamannya, atau hal apa yang bisa ambil pelajaran dari kegiatan ibu dalam mengambil keputusan? Kalau hikmah yang bisa saya petik dari pengalaman mengambil keputusan ini Pak ya, bagaimana bagaimana saya bisa melatih diri saya mencari jalan keluar dari masalah yang menghadang gitu kan, dan tentunya juga bagaimana saya menerapkan keadilan dan kebenaran dalam menyikapi masalah itu seperti itu. Berarti saat ibu mengambil keputusan, ibu lebih menonjolkan keadilan dan kebenaran tanpa ada unsur yang lain Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Ibu. Saya sudah mengambil pelajaran dari pengalaman ibu, di mana sedikit saya simpulkan bahwa ibu sebagai pemimpin jika mengambil keputusan itu harus melihat kepentingan orang banyak,
dan diupayakan pengambilan keputusan itu harus berdasarkan keadilan dan kebenaran, Bu ya. Terima kasih Bu Hetty Wulandari. Saya akhiri. Saya mohon maaf jika dalam pertanyaan ini ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.